Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap manusia selalu mempunyai dosa, entah itu dosa besar atau dosa kecil. Hanya saja supaya dosa yang diperbuat bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya yaitu dengan berdoa. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah pernah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, selama engkau berdoa kepadaku dan selama engkau berharap kepadaku, maka aku akan mengampuni dosa-dosa yang ada pada dirimu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, kalau seandainya dosa-dosamu sangatlah banyak sampai ke awan yang ada di langit, kemudian engkau meminta ampunan kepadaku, maka aku akan mengampuni engkau. Wahai anak Adam, kalau seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa sebesar bumi, kemudian engkau bertemu dengan aku dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadaku sama sekali, maka aku akan mendatangi engkau dengan ampunan pula sebesar bumi. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis di atas menjelaskan bahwa betapa agungnya sifat Maha Pengampun yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala atas semua dosa-dosa yang telah diperbuat oleh hambanya. Meskipun perbuatan dosa yang dilakukan manusia sangat besar sebesar bumi atau setinggi langit, akan tetapi jika manusia tersebut bertaubat dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa tersebut. Arti dari taubat yang sebenar-benarnya yaitu bahwa manusia tersebut menyesali dan meninggalkan serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa yang pernah dilakukannya. Lalu, adakah dosa-dosa yang dilakukan manusia akan tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosa tersebut? Jawabannya adalah ada. Yang pertama adalah syirik. Syirik merupakan perbuatan yang menyekutukan Allah dengan sesuatu hal lain, misalnya dengan berhala maupun makhluk-makhluk ciptaannya. Orang yang melakukan dosa syirik disebut musyrik dan digolongkan menjadi dosa yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa ini, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik atau mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali. Quran surah An-Nisa ayat 116. Lalu yang kedua, wanita soleha telah berbuat zina. Zina merupakan perbuatan bercampurnya laki-laki dan perempuan
tanpa adanya ikatan pernikahan. Ini adalah dosa yang sangat besar, dan sebagai hukumannya pelaku zina akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala selama mereka di dunia maupun ketika mereka berada di akhirat kelak. Lalu bagaimana jika ada seorang yang menuduh seorang wanita soleh telah melakukan perbuatan zina? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan terhormat berbuat zina, kemudian itu tidak mengemukakan 4 saksi, maka hendaklah mereka didera 80 kali deraan, dan janganlah diterima kesaksian dari mereka selama-lamanya. Itulah orang-orang fasik. Quran surat An-Nur ayat 4. Yang ketiga, sihir. Dosa yang tidak terampuni selanjutnya adalah sihir. Sihir tergolong ke dalam perbuatan dosa yang sangat besar, karena sihir adalah salah satu perbuatan setan, dan orang-orang yang melakukannya termasuk ke dalam golongan orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir, hanya setan-setanlah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengerjakan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada 2 orang malaikat di negeri Babil atau Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengerjakan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dan istrinya, dan mereka itu ahli sihir, tidak memberikan mudarat dengan sihirnya kepada seseorang pun kecuali dengan izin Allah, dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu tiadalah baginya keuntungannya, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir kalau mereka mengetahui. Quran surat Al-Baqarah. Lalu yang keempat, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Maksudnya adalah manusia baik itu muslim maupun non muslim haram untuk dibunuh tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh syariat. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk membunuhnya kecuali dengan suatu sebab yang benar. Barang siapa yang membunuh seseorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya. Quran surah Al-Maidah ayat 32. Yang kelima adalah memakan harta anak yatim. Memakan harta yang menjadi hak anak-anak yatim dengan cara yang batil adalah termasuk perbuatan zalim, dan itu merupakan dosa yang sangat besar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan berikanlah kepada anak-anak yatim itu harta-harta mereka, dan janganlah kalian mengganti yang buruk dengan yang baik. Jangan mencampurkan harta mereka ke dalam harta kalian. Sesungguhnya perbuatan itu merupakan dosa yang besar. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Quran surat An-Nisa ayat 10. Kemudian yang keenam, meninggalkan peperangan atau jihad. Para ulama telah sepakat bahwa meninggalkan medan peperangan atau jihad adalah salah satu bentuk perbuatan dosa besar. Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman, hai orang-orang yang beriman,
apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka atau mundur. Barang siapa yang membelakangi mereka atau mundur di waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat orang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah dan tempatnya adalah neraka jahanam, dan amat buruklah tempat kembalinya. Quran surat An-Anfal ayat 15 dan 16. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah beberapa dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan bertaubat. Semoga kita semuanya dijauhkan dari perbuatan-perbuatan dosa tersebut, dan semoga kita dapat menjadi hamba-hamba Allah yang selalu beriman. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bissawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian, billahi taufiq wal hidayah, birridha wal inayah, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.